You better love me again. You better love me again. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga Anda semua dalam keadaan kabar baik ya, amin ya rabbal alamin. Ini ketemu lagi dengan saya di channel Sahabat GB dan acara ini spontan teman-teman ya. Ada Mas Webra, ada Mas Susan ya. Acara ini spontan dan spontan lapar, jadi makan mie ayam bersama di tempat saya sambil ngobrol santai. Obrolannya bebas, pokoknya tidak mengandung sara dan tidak mengandung politik. Oke teman-teman, ya mari kita makan. Ya teman-teman, ini karena mie ayam ya, ada kuahnya sama telur-telur. Saya membutuhkan celemek. Biasa, saya tolong saya. Pasang celemek. Ya Allah, betul-betul aku dapat itu. Mama celemek mama. Gimana Bro Susan kabarnya? Sehat. Ini tadi gimana ceritanya kok bisa spontan barengan sama Mas Febra ini? Ini kan tadi kan sebenarnya rencana hari ini kan Ada bisnis apa kira-kira sering menghasilkan cuan? ya biasalah cuma ngumpul-ngumpul aja. Ya dari rumah Mas Febra di Kudus kan memang ada pertemuan di Semarang, tak jemput. Terus nyampe di Semarang, kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman lama, teman-teman semasa, Itu ya. makan-makan. Sip. Lalu lintas lancar ya Mas? Bersyukurnya hari ini nggak ada hujan ya. Cuaca cerah jadi jalan bisa cepat, kumpul cepat. Memang kalau kita bepergian kan paling dominan kan cuaca ya. Di jalan kita cuaca cerah bisa cepat. Oh jadi tadi jalan sampai Kudus dulu juga ya? Ya, cuma Jos. Ya sahabat sejati ya. Ya itu namanya sahabat itu ya nggak mikir ke kerjaannya kadang-kadang ya. Berangkat ngumpul lah. Jos. Ya Pak, aku jadi no sir-siran, tapi gak roh. Di Kudus Apa Pak Deden? ada teman-teman satu makanan yang saya sukai sampai sekarang, soto Pak Denuh. Soto Pak Denuh. Kalau dari Semarang kanan jalan itu ya dekatnya rumah sakit. Itu saya kenal soto Pak Denuh sejak SMP. Pertama kali SMP melakukan perjalanan ziarah ke itu mana Sunan Muria dan Sunan Kudus, mampir kok enak, ternyata jadi langganan sekarang. Kalau tahu tadi titip bro. Ya, saya kan nelpon. Aku pikir ya namanya mampir kan deket toh. Karena rumah Mas Febra kan deket sama apa? Kota Simpang 7. Alun-alun. Simpang 7 dah. Apa itu? Jenang Kudus yang terkenal itu. Oh iya. Nah, itu Mubarok. Mubarok. Makanya dari situ kan sebenarnya dekat. Jadi ngomong Mubarok dapat uang dari Mubarok kamu. Iya Mas. Iya lah. Enggak kayak orang bisnis orang Semarang itu beli beli oleh-oleh nggak kayak di Jogja. Beli bakpia 10.000 ya kan. Yang nganter itu dapat 5.000. Bakpia mahal loh bakpia sekarang. Sekarang bakpia Enak tapi mahal loh. 40.000 deh sekarang. Tapi yang nganter bisa dapat cuan juga karena kan mereka juga jadi kayak pengantar gitu kan. Kayak maklar gitu kan. Sak kerdus berapa sekarang sak kerdus? 40 ya. 40 ya. Isi berapa itu? Yang isi 12. Itu di sembarang tempat ya daerah. Bukan Jogja maksudnya ya. Tapi katanya ada yang sekardus cuma 10 ribuan Mas. Ada. Bahkan yang
kiloan aja ada sebenarnya, tapi kan rasanya ya nggak tahu ya. Oh enggak, ini bener 10.000 cuman suruh deplok sendiri kacang Nah. hijaunya. Kacang hijaunya kulaan. Kena nih, kena. Panggilnya kriuk-kriuk teman-teman. Ini mie ayam kampung sini ya. Dorongan. Jenenge mie ayam dengan cipta. Tidak kok. Mie ayam andalan. Jadi kalau ingat mie ayam itu sama Mas Feb, zaman SMP. Kalau makan belum 2 mangkok, Waduh, itu juga makannya harus cepet-cepetan. Siapa yang kalah harus bayari semuanya. Nah, itu makanya kalau sekarang sekelingan mie ayam itu wah, ingat zaman itu. ini daerah mana mas? Itu daerah Bugel. Kok ada tradisi kayak gitu? Hmm. Ini tradisi Semarang apa tradisi sekolahan apa tradisi? Hah? Di sekolahan Oh, sekolahan, ya, ya, memang ya. kayak zaman muda ya lo makan banyak ya lo biar sehat nah, kayak gitu karena kegiatan kita juga banyak kan SMP kan habis ekstra sambung ada belajar tambahan itu kan Sip. Kalau menurut pengalaman gimana? Menurut pengalaman jangan pernah bayari apa menang terus mas? nah itu pernah kalah sekali karena Bayari? waktu itu pernah sekali kalah akhirnya bayari karena apa? Terus sampai kalah biasanya memang cepat kok. Nah, karena kan dari rumah kan makan udah disiapin sama ibu di rumah kebetulan makanannya kesenangan. Oh, no. Nggak tahu belajar makan lah itu wah. Bayari lah. Nah, sekarang gini, Mas Ibran tak nomor 1 iki piye? Nah, ini karena Mas Debra ini Mas Ibran nomor 1. memang iya. Bikin mau dia disit tak sit. Karena ini banyak ngoceng ya. Oh, memang. Ini mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta mau. Nah, mau makan terus ya. Tak pernah kalah dari bulan. Kalau SMA, anak kelas 1, merinding mana kayak Waduh. nantang aku. Wah, Saya SMA badannya besar nih. makan pia sambil Eh, sambil itu 24. Wah, Nggak ada setengah menit habis. 24. Jadi pia 4 dipotong-potong kasih sambal. 4 porsi kira. 4 porsi jadi 1. Oh, perutnya apa enggak? Dibel rasanya mas. Perutnya apa ya rasanya? Gue pernah dibel. Selari zaman dulu kuat dia. Itu loh dihabisin pangsite. Tapi ingat nggak kalau kita beli pia sambal jangan dipamen ya toh. Lihat pamen. Ya toh. Kuning Mana waduh kukunya panjang-panjang hitam-hitam ya toh. Nambahan loh, nambah gizi, nambah vitamin, nambah vitamin. seperti ngaget. Nah, Itu kan paling murah loh yang Sampai bayar. aku dengan ibu. Siapa namanya? Lah. Warung tengah lah. Kita kan dulu warung tengahnya cuma 4. warung tengah. Kalau kami kan warungnya wong sing gawe. Ya itu. Pada pokoknya yang buru-buru di pojok gitu Gawe kan. warungnya di wae kan. Dia mangane ning ndi berarti rokok. Ya. Lho nek kuwi rawane pojok dhewe. Ora ada seneng rawon. Oh iya rawon ono ya. Rawon pojok dhewe cedak wis e. Itu kan eksklusif kelas 3. Ya biasanya ngumpul anak apa kakak-kakak kelas. Ya sing penolan sih. Wah betul-betul yo ngono kuwi ngono pojokan kuwi. Lah menang mau kalah. Oh, bukan masalah menang kalah, wong pernah anak satu keroyok sama 4 orang dijuotosi baru-baru baku gitu. Kita adik kelas yang ngeliatin yang ngeri juga ini kakak. Diurep tapi lah. Iya lah, tapi kecet-kecet ngono kan. Saya nggak pernah ngeliat kayak gitu kan. Kecil-kecil iki bahasa Inggrisnya mau gerak-gerak ya. Kecil-kecil. Black tuh ya. Kecil-kecil lah ya. Wong Jawa guys unik ya. Banyak sekali kosakata bahasa Jawa yang sulit diterjemahkan dengan bahasa internasional. Ekspresif orang Jawa aja. Istimewa pokoknya orang Jawa. Ya kan namanya hidupnya sederhana biasa. Kalau ditanya gimana pak gajinya cukup enggak untuk hidup sebulan
Ya dicukup-cukup kayak Mas. Gimana lagi loh, dicukup-cukup kayak bahasa Inggrisnya piye dicukup-cukup kayak enak-enak ngono ya. Bahasa Arab saya nggak paham ya. Dicukup-cukup kayak hanya bahasa Jawa teman-teman. Istimewa. Ada bahasa lain. Terus kalau ditanya piye makannya piye enak lah rasanya dirasa enak padahal nih ayam ibu rasanya piye. Tapi ciame ini. Oh ciame ya? Kandhane Mas Ibrahim mau cerita no setane mare balik neh kok. Oh iya. Ini boleh ini ayam. Cuk ngentek apa ngendane? Ngendane kuteran. Mana pertama kali ngerasa sini ayam ini. Sederhana sih memang. Tapi rasanya Mungkin sausnya apa nggak dipakai? Biasanya pakai saus nih Mas Susan. nggak banyak. Iki iklan tri, Mbak. Enak guys. Iklan Enak, tri. guys. Iklan tri mlebu ngono ya, Mbak. Ini mie Jadi apa ayam jenis? khas. Ada apa ringtone iki, Mbak? Tahun apa Mas? Uploaded. Ah, Uploaded. uploaded. Salah satu cara makan pangsit teman-teman, dicelupkan, diambil dicelupkan ke kuah, langsung dimakan. Rasanya istimewa. Aku color Semarang. Heeh. Jadi aku makan model gitu loh. Makan model gitu sampai Kudus. Itu ora melempem. Beda tempat. Ada lagi yang lebih ekstrim, langsung dijegurke teman-teman, dimasukkan jadi sampai kecempeng gitu. Akhirnya jadi jebeber bahasa Inggrisnya ya, jebeber. Sebelah. Kayak makanan Sebelah itu. Semarang gitu ya. Makanan gitu ya. Heeh. Jadi Heeh. kerupuk udah Jadi digoreng. sebelah. Udah digoreng terus dimasukkan ke mie kopiok namanya ya. Ah, mie kopiok. Iya kan. Jadi mau Kudus kok wis digoreng kok mau ke Banyu. Terus tenang gitu. Ada yang temanku gitu, awalnya kritik gitu. Om apa enak om makan kerupuk kono teh, kayak soto barang. Wes. Kerupuk masuk air. Ku iklan tri, Mbak sing mlebu. Jadi biar teman-teman yang di Kudus juga tahu bahwa memang ini saya tidak usah basi katanya dengan kerupuk masuk air. Ini sebagai saksinya. Kerupuk masuk air. Iya. Memang kerupuk seninya orang sini. Tapi kalau makan kerupuk nembem nggak enak gitu ya. Sepol rasanya. Ada yang kurang pokoknya teman-teman ya. Apalagi apa kerupuk genjar sing itu campuran mie kopiok. Kalau udah melempem, waduh, nggak enak. Kurang Angkat tangan ya. Kurang adol lah pokoknya. Makanan, ngomong makanan apa temen? Anu Mas Bro, Susan, yang paling jenengan sukai nanti Mas Sobda. wah ini nih Satu sih paling jenengan sukai, mie ayam juga boleh. bicara makanan sukanya sudah tadi nasi padang. Nasi Padang. Nasi padang ini biar Nasi dikata- Padang lebih spesifik, apa lawe? Oh, nek aku senengane Hah? mendas. Mendas Sebentar. Ada telepon nih gimana? Cuek. Oh, cuek. Maksudnya nggak masuk nanti? Enggak. Oh, ya sudah. Mendas kakap itu sebenarnya aku juga pernah diomong sama teman kantor. Makanan koyo ndas kakap koyo makanan kucing gitu. Berarti menunya tulisannya das kakak gitu ya? Ndas kakap kepala kakap. Lu kepala apa das? Ndas. Oh das. Oh iya. Ndas dan kepala. Oh iya. Nah, itu memang pertama ngeliat ini sih dimakan apa ya? Dagingnya aja udah habis gitu. Kepalanya dimakan juga nggak enak. Gitu. Ternyata kalau dia jadi makan kepala kakap itu, Itu terus berarti gimana makannya itu? nah itu Kemah-kemah, kok disesep-sesep? memang Kok dikemah-kemah bahasa Jawa loh teman-teman? Nggak ada bahasa internasional dikemah-kemah. Dia pakai coba. Dikemah-kemah. ya. Nah dari situ kan sebenarnya yang paling gurih gitu. Kepala kakap itu di bagian lehernya, leher itu paling enak. Matanya ya enak loh matanya. Nah, nek sing suka sih Kayak ikan ini. Berarti lehernya di kemah-kemah loh. lehernya wes sing gomado-mado ini. Semangat banget. Itu luar biasa itu. Nah, memang kalau yang enak, jadi sisinya di leher itu harus bersih. Jadi kalau dimakan itu dia nggak selilitan gitu. Lu kalau susah dimakan sekarang nggak enak loh. Oh nggak enak, soalnya keras.
Berarti pernah nyoba, Mas? Pernah. Waduh. Heeh. Pernah nyoba, jadi Mas Susan pernah makan sisik ikan. Makan sisik ikan. Nah. Nah, itu jadi komplain tertulis itu nih di nasi Padang itu. Kalau langganan itu kan di daerah Abdurrahman Saleh itu. Wah, jauh banget ya. Nasi Padang. Surya namanya. Surya. Wah. Ini Gender juga sih. nanti nasi Padang Surya bisa Warung Padang Surya oh, nih ya, ya. ini bisa Dipromoin nih. itu kalau teman-teman yang dari Garuda itu wah Garuda pesawat terbang. Garuda waktu itu Garuda Airways. Udah kalau udah bunyi nasi Padang itu pasti ke nasi Padang Surya itu. Itu kalau udah bicara kepala kakap Tapi menunya selain itu macam-macam ya. ada rendang, ada risol, ada bakwan, ada telur dadar. Kalio ya. Tapi Iya, nggak tahu di situ. Karena kalau masakan Padang ya identik dengan rasa rempahnya Rendang. yang sangat menonjol. Ada pentolnya nggak? Nah, ya itu sebenarnya kalau yang namanya pentol itu memang masakan Istilah baru kalau pentol. jarang ya di sini. Istilah baru. Karena yang aku tahu kalau yang namanya usus yang diisi sama apa itu telur ikan, nah, itu sih enak itu. Usus sapi ya. Usus sapi tapi dia diisi sama telur ikan. Terus kuahnya itu luar biasa. kuahnya lepok gitu kuning. Kuah lemak. Namanya apa itu? Masakan apa? Ya? Itu tadi Terus pokoknya gitu pesen kalau mama pengen beli telur ikan. beli usus yang ada telurnya. Ada isinya telur. Kalau pentol yang ada telurnya juga bisa. Oh, bisa. Wah, Telur pentol. balik pentol. Sekarang Mas Febra, Mas Febra coba Mas. Jenengan apa Mas favorit Mas menu Mas? Satu aja Mas. Ya kalau di Kudus itu lengkap. Lentok ya. Lengkap itu pulen montok. Waduh, bulan montok tuh ya. Kalau Lentok iya. ngomong kan menuju biasa. Nah. Tapi kalau lengkap itu bisa. Wah, iya. Bulan. Jadi teman saya pernah ketipu. Hmm. Dia kalau lihat potong itu dia pikir itu apa namanya lemper gitu. Oh, itu wujudnya seperti lontong. Besar. Ah. Saya punya teman waktu kuliah dia nggak jarang pergi makan gitu kan. Itu tahu kalau makanan kan di Semarang ini ya. Dia tahu kalau bungkusan tuh namanya lemper tuh dagingnya daging. Terus dia lihat waktu saya makan dia pesan ini luar biasa ini. Terus cara makannya gimana itu? Bentar nih saya ditaruh dulu. Sabar pemirsa ya, sabar. Dia pikir lemper itu. Ini lemper. Oh. Enak nih daging. Cacaan ayam ya. Ternyata dia beli mas, dia beli 2. Terus kok beli itunya toh, nggak sama saya. Jadi kan udah bawa pulang aja. Nggak usah makan sini, bawa pulang aja. Sampai rumah dia. Bentar, itu aslinya lentok ada jodohnya. Ada. Saya Harus ada dulu nanti saya cerita. Oh iya siap. Sampai Aku rumah. jadi keburu-buru kepo. Iya, sampai di rumah dia makan itu. Dia makan. Ini mana daging? Ini kurang aja orang Kudus bohong. Waduh. Orang Kudus kena batunya. Itu namanya umpil. Nanti salah umpil kali ya. Oh, biar ya dari Mas Di Febra. lentok itu makanan seperti lontong tapi besar. Namanya lentok. Lentok. Tapi cara membuatnya itu memang susah supaya karena besar tapi rasanya kurang enak. Jadi enggak seperti kayak dimakan tuh hancur pelan-pelan gitu. Ini dulu. Oh enggak, ini ya enak lah. Tapi enggak terus lembek kayak yang kuku kan tapi ya ada tingginya tapi Iya. bisa lumer gitu. Jadi caranya masak memang harus panasnya itu. Iya. Pakai tong gitu kadang-kadang. Kering itu ya. Pas masam kayak lampok itu ya. Ya pokoknya masaknya gitulah. Susah. Terus nanti makannya ya diiris kecil-kecil terus sama sayur gori Sayur gori. sama kotokan tahu. Kotokan ini apa tuh sekarang? Sayur tahu. Kotokan Kotokan dulu bahasa Jawa loh. Tahu santen nih, tahu nganggo santen. kilo nganggo habis baju terus kotokan itu. Wah, iya. Kantor kuwi. Jadi kotokan itu seperti apa ya? di sini Tahu santen. tahu santan. Tahu santan. Terus pakai sambal. Kalau Semarang kotokan itu yang kata-kata mainan anak-anak tuh. Tapi saya sukanya tempat tertentu kalau gitu kalau di makanan kampung. Lentangnya. Oh, berarti sudah punya langganan ya. Ya bukan gitu, yang variasinya banyak. Oh, no. Variasi lauk. Ada remolaui. Wah, perlu hati. Spesial berarti. Spesial rejim. Kalau makanan kampung tangan itu. Oh iya, sip.
Atraktif. Lincah berarti tangannya lincah ya. Tangannya Pak Guntur ya nggak lincah. Ini tangannya kurang istimewa ini. Demek wae kudu. Enggak demek ngono. Ya, mantap ya. Oh, jadi berarti sekarang Mas Bebra betul-betul luar dalam kudus ya Mas ya. Makanan juga ya. Oh iya, bangun tidur langsung. Jatuh cinta kelentap. Iya, bangun tidur langsung kan. Istriku enggak. Wah. Tidur langsung. Istimewa, ekstrim. Wah, ini nanti Gitu, oke. Berarti sebangsa kayak tahu gimbal, taman kafe gimana Mas? Oh, teman KP enak juga. Enak juga. Tapi, Gitu. tapi dia saya punya langganan. FY tulisannya FY. Iya. Dulu punya langganan juga di depan satu persis itu. Cuma sekarang kan nggak tahu di mana ya. Dulu kan ditangani yo. oh babak surungan itu toh. Apa itu tahu gimbal apa? Tahu gimbal. Oh, lanjutan masih ingat ciri-ciri orangnya nggak? Ya nggak tahu. Oh, nggak tahu ya, sudah lama Karena teman-teman dulu ya. bisa kelihatan, sekarang nggak mas. Dulu nggak berapa sih. Karena tak apal mungkin. Oke. Oh, Iya ya. ngomongin masalah makanan nih ya teman-teman, ada cerita nih. Aku punya om ya di Jogja tapi orangnya tuh sok belagu, sok tahu gitu. Waktu dia main ke Bali, makan di rumah makan. Nah, ya, yang makan di sana ternyata orang-orang turis ya, orang asing. Dia makan, ngambil menu, wah bahasa Inggris semua. Dia nggak tahu artinya, tapi dia gengsi mau tanya teman-teman. Ini kisah lucu beneran. Terus dia tengok kanan kiri, wah sebelah kanannya itu ada yang makan orang bule pakai itu kayak daging yang setengah matang sama kentang itu dicacah-cacah, kok enak. Aku mau pesan itu. Nah, setelah beberapa saat si bule itu bilang sama pelayan, "More," gitu kan. Nah, datang lagi, wah namanya More nih. Nah, akhirnya pelayan datang, "Pak, Bapak pesen yang apa jadinya?" Ditunjukin di kertas menunya, "Nih, itu aja." Tapi dia nggak tahu yang bistik yang mana, nih. Pelayan tanya, "Cuma ini aja Pak?" Nah, akhirnya beberapa saat kemudian datang pelayan membawa pesanan om saya. Datang bawa, "Ini Pak pesanannya." "Loh, kok acar? Tadi Bapak nunjuknya kan acar." "Loh, oh gitu, oh ya. Ya. Bapak emang suka acar kan?" "Iya, saya suka acar." "Oh, iya. Ingat, om saya ingat, tadi si bule ngomong more. Akhirnya dia makan, terus, tadi namanya berarti more ya. Itu mikirnya dia, akhirnya dia bilang, "Pelayan, more. Datang lagi, acar lagi. Petra tuh saya dari omku. Sombong. Dia sok belagu, sok sombong, nggak mau tanya ya. Sok gaya. Jadi teman-teman jangan sampai kayak gitu. Kalau emang nggak bisa bahasa Inggris, pakai bahasa Jawa lebih gampang. Atau bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia. Atau kalau mau tahu bahasa Sanskerta boleh dipakai juga. Orang Jawa tahu ya Mas ya. Bahasa Sanskerta ini. Karena kan turunannya Mbu Sendok, Mbu Prapanca ya. Kalau bicara masalah bahasa Inggris itu ya bicara sama Esther ya, teman kita itu di Amerika itu ya. Oh, Esther. Jangan mengkalikan Esther loh. Nah, itu. Rada repot banget sih. Soalnya waktu itu kan memang ini ngomong ke Inggris kok bisa cacicus gitu kan. Rasanya penasaran. Selain kepandaian cacicus, panjenengan punya pengalaman sendiri dengan Mbak Esther? Oh, enggak ya. Kebetulan hanya senang bicara Inggris. Oh, iya. Pengalaman sebagai teman toh berarti. Iya. Oh, lah iya. Bukan sebagai teman kan. Halo Mbak Esther ya. Salam dari Mas Susan, Mas Febra. Mbak Esther, oh iya dari Masih anu ya. Masih sering muncul ya. Dari mana tuh kalau dulu Amerika apa Australia sih? Dia ikut pertukaran pelajar. Kanada. Oh, Kanada. Iya, Kanada. Ingat kalau udah mulai iki artine apa ta wis takon Esther wae lah ayo mesti ngerti ya. Esther jenenge kok ya Esther ya koyo pelawak. Om Gut Esther. Sorry ya Mbak Esther ya. Canda guyon karena Lah kowe Guntur, medeni kok bledek. hidup tanpa guyon Wah, rasanya ya. gampang. Oke, makanan udah kita bahas tadi. Sama acar tadi ya, pengalaman acar yang lucu. Kalau aku sih nggak ada yang spesifik ya teman-teman, asal rasanya enak dan tidak daging ya. Saya karena nggak ada daging,
saya oke lah. Ikan, tempe, tahu, telur, cak mau semua, mau diapain aja lah. Yang penting enak gitu teman-teman ya. Memang seusia kita itu yang namanya daging itu nggak usah kayak banyak. Kalau saya emang dari kecil mas, saya dari kecil nggak suka daging kambing, daging sapi nggak suka. Pol-polnya paling daging ayam lah ya, daging ayam. Daging ayam tuh karena yo, terus mayoritas ayam nih makanan yang gampang dicari. sing istimewa juga di Indonesia. Saya sudah mulai ngurangi daging. Oh gitu mas ya? Sekarang ya ada mulai selada. Oh, Ya seladanya satu lembar. kacangnya satu lembar. Jadi kok ngurangi tuh motivasinya mau apa itu? Belum selesai. Oh iya. Narasumbernya ke sini. Namanya aja sabar gitu ya. Masanya gini, jadi bawang itu kan penting ya. Bawang putih mau merah. Mulai kolesterol. Jadi bawang dua siung. Kumis, bawang putih kumis. Bawang putih ya mas? Ya minyaknya juga minyak zaitun, Minyak tadi. Mereknya sembarang ya? Iya. Nyebut mereknya endorse lah. Ada gitu ya, terus pakai kangkung satu apa namanya? Lembar aja. Satu bogor. Satu lembar. Iya. Wow serius nih. Ada dagingnya segitu. Wow. Teman-teman ya. Kalau dulu kan cuma daging doang. Dan setnya pasti berat. Sekarang udah campur dengan saya. Itu namanya masakan apa mas? Namanya masakan apa? UD. Ujungnya daging juga. Daging juga. UDC. Iya. UDJ ya. Yang penting jangan UDGJ teman-teman. Gampang UDGJ. Tips dari Pak dosen Lima itu cara sehat, kita harus mengurangi yang namanya daging. Kita harus mulai dengan pola-pola tambahan. Pola makan sehat ya. Itu mungkin kalau dinilai dari nilai gizinya juga mencukupi untuk tubuh kita ya mas ya. Apa mungkin malah berlebihan? Ya tergantung aktivitas. Oh gitu, ya. Kalau saya berlebihan karena saya kurang gerak teman-teman ya. Aktivitas itu ada dua. Aktivitas gerak dan pikir. Oh betul. Saya mencoba berpikir keras. Ah. Asupan protein itu harus lebih banyak. Ini serius gitu teman-teman. Coba satunya aktivitas bergerak. Artinya Berpikir dan bergerak. Pelajaran loh ini teman-teman, jangan sembarangan loh, Pak dosen loh ini loh. Iya dosen. Dosen ekonomi akuntansi Universitas Universitas Riau. Semuanya harus diperhitungkan secara keilmuan. Nah, dan perlu apa namanya pengkajian khusus sampai sedetail mungkin gitu ya mas. Terutama tadi masalah apa? Daging dan selada. Selada kok? Kangkung. Oh kangkung. Kalau nggak ada daun jambu beli. Oh daun jambu malahan. Tapi daun jambunya cuma satu lembar gini ya. Bagi 10. Bagi 10. Tapi ya ke-10-nya. Iya. Dagingnya sekilo. Oke. Serius. Jangan ketawa loh, ini Pak dosen sih ngasih. Ini kuliahmu loh teman-teman, diam-diam enggak Penting. spontan ini. Iki mau mie ayam apa tadi? Marake mabuk. Mie ayam mendengar Kita kalau mau tanya masalah ekonomi ya kurang ya Bang. Mas Febra mengupatnya ekonomi akuntansi. Harusnya kita tanya yang bidang-bidang lain yang beliaunya sekiranya tuh mungkin lebih ahli dari ekonomi itu mungkin dari segi ilmu metafisika gitu ya Mas ya. Bagaimana Mas kalau dan sampai kalau level berapa Mas dengan menguasai ilmu metafisika Mas? Enggak menguasai di sini ada Mas Susah. Oh. Sini kita misalkan. Oh, misalkan. Ya maklum orang awam. Jadi kan harus lebih banyak belajar. Oke. Di mana buku berpijak kita harus bisa misalkan. Oh, di situ. Bisa. Di situ langit dijunjung. Oke, benar. rapot ya. Hmm. Kalau aku kemana-mana dijung Pak Guntur. Itu jelas berat. Harus banyak makan protein. Nah, Daging sekilo. daging sekilo. Daun jambunya tak lembar. Bagi 10. Dagingnya apa Mas? Kambing, Mas sapi? Pokoknya daging ya Mas? Pokoknya daging ya. Biawak juga boleh teman-teman kalau mau nyoba daging biawak. Daging biawak sekilo itu di. Dulu tuh biawak itu berkeliaran di sungai itu nggak apa-apa. Gimana Mas biawaknya tadi di sungai? Ya dulu banyak biawak, berkeliaran itu kan masih apa sih biawak itu kan? Namanya? Saya nggak tahu Ya maksudnya buat apa kan memang
mungkin dia penyeimbang alam lah. Hmm. Ya kalau nggak berteman. Sekarang kan mulai jarang. Kalaupun ada itu ada yang takut, dulu kan sempat yang takut. Sekarang kalau ada kata api, ini di kuwi. Cari. Cari. Dicari. Karena memang dia kerjanya banyak. Kembarnya banyak tuh. Dengar-dengar begitu. Oh, dengar begitu. Saya berkasiat buat penyakit kulit. Dengar-dengar begitu. Tuh ya. Penyakit kulit itu bukan penyakit hati loh. Penyakit kulit. Ya sebenarnya tuh kan bagi saya mungkin apa orang yang ekstrim yang suka makanan mungkin begitu. Ekstrim, makan ekstrim. Gak tahu murah atau mahal, kalau murah ya karena mungkin murahnya kalau ini karena kita cerita ya Ekstrim makan. makan itu kan seperti Oh, panik. Hmm. Saya nggak tahu sebenarnya khasiatnya. ini jadi menarik kalau dia makan itu dan isinya hanya kuku bekas kuku ya Pak. Oh, berarti nyata gitu. Wow, keren. Aduh, makan biawa nih. Makan nih. Habis makan biasa. Harus itu begitu. Tato. Sekalian tatonya biasa ya. Tato biasa. Ini pelajaran baru. Iya, oke. Dipangan biawa. Oke teman-teman, ini sudah lumayan lama kita ngobrol ya. Rencana gimana nih setelah ini Mas Susan dan Mas Febra akan Gimana ini, Pak melanjutkan perjalanan ke Jakarta? Jakarta atau ke Surabaya? Gimana ada sih acara kita? Dengar-dengar ada seminar nih Mas Febra nih di Bengkulu. Jadi berangkat nggak Mas Dengan? Ya kalau nanti pulang-pulangnya ke Kudus juga ya saya langsung Kudus aja. Oh, malah main pulang ke Kudus lu yo. Ya Bengkulu Dari Bengkulu ya. nanti kan bisa zoom-zooman. Oh ya zoom-zooman. Ya. Zoom-zooman. Menggunakan ya. Zoom-zooman, Zoom-zooman. Zoom-zooman, Istilah orang Kudus ini. Bahasa Jawa, zoom-zooman. Bahasa Inggrisnya apa bahasa zoom-zooman kan? Gipeng ora enak. Lah, ini enggak, kan udah tahu. Oh, Kalau enggak dapat di hadapan. Kapan nih? Kapan nih? Pak Budi toh ya. Oke. Cukup menarik teman-teman ini obrolan kita yang sangat santai sambil menikmati mie ayam andalan di Satrian Jatingaleh ini ya teman-teman. Dan karena waktu sudah mendekati waktu maghrib, acara obrolan santai ini akan segera saya akhiri. Oke, satu-satu saya tanyakan pesan-pesan dari Mas Susan dan Mas Febra untuk ke depan gimana langkah-langkah kita menghadapi tantangan di tahun 2022 ini. Mas Susan dulu boleh, monggo waktunya. Ya, yang paling penting kan kita tetap sehat. Gitu Pola ya. sehat, apalagi prokes ya. Masih tidak bisa tetap jalan-jalan, Siap. makan-makan ya toh. Ya itu yang paling menyenangkan itu Oh, ketemu temen iya. ya toh. Kerja Ketawa-ketawa ya. kerja sambil hobi ya. Nah, itu yang paling penting Oke, kerja oke. sambil senang-senang itu. Oke, siap. Mas Febra Mas, coba Mas. Jadi sebagai pendidik ya, harusnya memiliki visi dan misi yang lebih sangat istimewa karena pendidik itu kan merupakan ujung tombak bagi negara kita ya, supaya nanti kelak anak cucu kita bisa meneruskan bangsa ini menjadi lebih hebat dan hebat sekali gitu. Gimana Mas Febra? Kemudian kan kalau Mas SMA, Mas Susan deh. Duh, sama-sama belajar kita ya kan. Pengalaman ya. Di mana bumi berbeda? Apa tadi tulisannya? Ya, Di situ langit Langit dijunjung. dijunjung. Oh, di mana bumi berbeda? Sebagai pendidik lah. Bolo-bolo. Ya positif saja, langkah saja, jalani saja. Siap. Pikiran yang sehat-sehat. Karena Oke. saat ini yang butuh kita melaju terus. Karena kalau kita negatif, nggak butuh nggak bisa langsung. Iya, betul Mas. Boleh lanjutkan. Berarti rest area gimana Mas? Gak ada gunanya rest area jalan tol itu? Kan kita kalau capek leren dulu. Oh, gak ada hubungannya ya? Oh, gak ada hubungannya. Jadi pikirannya santai. Santai, oke. Ya sama-sama belajar lah. Oke.
Hanya semboyan yang hebat. Sip, Kita sip, sip. sama-sama belajar. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana ada lentok yang enak, di situ kita makan. Oh, Ya. bukan. Oh, gimana? Jadi, kan pas tadi dijunjung, kebetulan mentok itu asalnya dari Tanjung. Oh, Nah, coba dibuat sendiri. gitu. Mana ada Itu pangkalnya susah. kalau Anda suka dengan mentok, pergilah Ke Tanjung. Ke Jalan Tanjung. Ke daerah Tanjung. Jalan Tanjung gitu teman-teman ya. Oke teman-teman ya, akhirnya kita sampai di puncak acara ini karena memang waktu sudah mendekati waktu maghrib. Saya Guntur dari Sabar GP dan Mas Susan dan Mas Febra mohon izin untuk undur diri. Kami ucapkan selalu salam sehat selalu, patuhi protokol kesehatan. Oke, sampai di sini dulu teman-teman ya. Sampai jumpa. Thank you.